Pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka, selamat berjumpa dalam program perkuliahan Universitas Terbuka. Program ini akan membahas mata kuliah hukum pidana dengan topik azas legalitas dalam ranah hukum pidana di Indonesia. Dalam ranah ilmu hukum, azas legalitas sudah tidak asing lagi. Sebagaimana diketahui, dalam hukum pidana, salah satu azas yang sangat fundamental adalah azas legalitas. Azas ini berkaitan dengan perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang dalam aturan perundang-undangan disertai dengan ancaman pidana barang siapa yang melakukannya. Selain itu, dalam hal ini juga berkaitan dengan pemberlakuan hukum pidana atau yang disebut dengan tempus delicti. Dengan demikian, setelah Anda melihat siaran program ini, maka Anda diharapkan mampu memahami sejarah perkembangan dan landasan filsafati azas hukum legalitas. Definisi azas legalitas, makna yang terkandung dalam azas legalitas, analogi dalam hukum pidana, serta yang terakhir adalah pembatasan azas legalitas. Pembahasan akan dimulai dengan penjelasan tentang sejarah perkembangan dan landasan filsafati azas legalitas, beserta definisi azas legalitas hukum pidana terlebih dahulu, agar saudara mempunyai pengetahuan dan memahami tentang azas legalitas. Agar dapat memahami sesuatu, perlu diketahui terlebih dahulu namanya, agar mendapat pengetahuan yang benar. Kemudian akan dilanjutkan dengan makna yang terkandung dalam azas legalitas, analogi dalam hukum pidana, serta yang terakhir adalah pembatasan azas legalitas. Pemirsa, sebelum kita membahas tentang azas legalitas dalam hukum pidana, saya akan sedikit menguraikan tentang sejarah perkembangan dan landasan filsafati azas legalitas terlebih dahulu. Seorang sarjana hukum pidana Jerman bernama Paul Johann Anselm von Feuerbach dalam bukunya Lehrbuch des Penlichen Recht pada tahun 1801 menciptakan azas legalitas. Dalam bahasa Latin, Feuerbach mengatakan dengan tegas nulla pona sine lege, atau yang artinya tidak ada pidana tanpa undang-undang. Lalu nulla pona sine crimen, tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana. Nullum crimen sine pona legali, atau yang artinya tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang. Ketiga frasa tersebut kemudian disarikan oleh Feuerbach menjadi adagium nullum delictum nulla poena sine praevilia legi ponali, yang artinya tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang sebelumnya. Sebelum lahirnya azas legalitas, menurut John Gilson dan Fritz Görle, tatanan hukum Romawi bersifat individualistik. Sedangkan dalam tatanan politik, kebebasan warga negara semakin dibelenggu. Pada zaman tersebut, dikenal adanya crimine extraordinaria atau kejahatan-kejahatan tidak disebut dalam undang-undang. Di antara crimine extraordinaria ini adalah crimen stelionatus yang secara harfiah diartikan sebagai perbuatan jahat atau durjana. Ketika hukum Romawi kuno diterima di Eropa Barat pada abad pertengahan, crimine extraordinaria ini diterima oleh raja-raja yang berkuasa dan cenderung menggunakan hukum pidana itu sewenang-wenang menurut kehendak dan kebutuhannya raja. Atas nama negara, kekuasaan raja yang absolut boleh melakukan apa saja untuk menjamin ketaatan warga negaranya terhadap kehendak negara. Pengadilan diselenggarakan dengan kesewenang-wenangan. Penduduk tidak mengetahui secara pasti mana perbuatan yang dilarang dan mana perbuatan yang tidak dilarang. Banyak peraturan pidana tidak dicantumkan secara tertulis. Terdapat beberapa ahli pikir yang ada pada saat itu seperti Montesquieu dan Rousseau
serta Beccaria menuntut agar kekuasaan raja dibatasi dengan undang-undang tertulis. Montesquieu menyatakan bahwa harus ada pemisahan kekuasaan antara legislatif yang membuat perundang-undangan, eksekutif yang melaksanakan undang-undang, dan yudikatif yang memegang kekuasaan mengadili. Pasca Revolusi Prancis, struktur hukum mulai dibangun dengan adanya hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah, antara kekuasaan negara dan individu. Selain itu, di dalam bukunya Esprit de Laws pada tahun 1748 menyatakan bahwa dalam pemerintahan yang moderat, hakim harus berkedudukan terpisah dari penguasa dan juga harus menghukum dengan setepat mungkin sesuai dengan ketentuan harfiah hukum. Hakim harus bertindak dengan hati-hati, menghindari tuduhan yang tidak adil terhadap orang-orang yang tidak bersalah. Ajaran Montesquieu tersebut bertujuan untuk melindungi kemerdekaan individu terhadap tindakan kesewenang-wenangan pemerintah negara. Dengan demikian, azas legalitas mempunyai tujuan yang sama, yaitu melindungi individu terhadap perlakuan sewenang-wenang pihak peradilan atau arbiter yang pada zaman sebelum Revolusi Prancis menjadi suatu kenyataan yang umum di Eropa Barat. Pemikiran Beccaria yakni menuntut agar hukum pidana harus diatur dengan undang-undang yang tertulis. Hal ini menurutnya bertujuan susunan hukum pidana itu hendaknya untuk melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang penguasa atau negara. Faktor dominan pemikiran Beccaria adalah adanya tindakan penguasa sewenang-wenang kala itu terhadap rakyatnya, mengingat hukum pidana ketika itu tidak tertulis. Kendati pun demikian, azas legalitas dirumuskan dalam bahasa Latin, namun tidaklah berarti bahwa rumusan ini berasal dari hukum Romawi kuno. Menurut Mulyatno, azas legalitas tidak dikenal dalam hukum Romawi kuno. Saya tapi pun berpendapat bahwa azas legalitas yang dirumuskan dalam bahasa Latin adalah karena bahasa Latin merupakan bahasa dunia hukum yang digunakan pada waktu itu. Bahwa ajaran Montesquieu dan Reseu Beccaria mempersiapkan penerimaan umum terhadap azas legalitas. Akan tetapi dalam ajaran ketiga tokoh tersebut tidak terdapat rumusan azas legalitas. Maksud dari pelajaran kedua tokoh tersebut adalah untuk melindungi individu terhadap tindakan hakim yang sewenang-wenang, yaitu melindungi kemerdekaan pribadi individu terhadap suatu tindakan yang sewenang-wenang. Ajaran legalitas yang diajarkan oleh Feuerbach menghendaki penjeraan tidak melalui pengenaan pidana, namun melalui ancaman pidana di dalam perundang-undangan, sehingga harus dicantumkan dengan jelas kejahatan dan pidananya. Teori azas legalitasnya Feuerbach ini kemudian dikenal dengan psikologi Duang, yang artinya menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam suatu undang-undang pidana. Tidak hanya perbuatan tersebut dituliskan dengan jelas dalam undang-undang pidana, tetapi juga mengenai macamnya pidana yang diancamkannya. Dalam hal ini dimaksudkan agar orang yang akan melakukan perbuatan pidana mengetahui terlebih dahulu perihal pidana yang diancamkan. Untuk selanjutnya, azas legalitas selain dari pemikiran Feuerbach juga terdapat dalam berbagai ajaran agama, baik itu dalam ajaran agama Islam dan ajaran agama Kristiani. Dalam azas legalitas dalam hukum pidana Islam secara implisit terdapat dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 15. Dengan surat tersebut dikatakan, siapa yang mengikuti petunjuk, maka perbuatan itu
untuk dirinya sendiri. Siapa yang berbuat salah, maka ia sendiri yang akan menderita. Seseorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Kami tidak akan menghukum sebelum kami mengutus seorang rasul. Maka berdasarkan ayat tersebut, hukum Islam tidak hanya mengakui azas-azas legalitas, tetapi juga memberi dasar bagi pertanggungjawaban pribadi dalam hukum pidana. Azas legalitas juga terdapat dalam Perjanjian Baru yang berisi dalam Injil, surat-surat Paulus dalam surat-surat lainnya. Dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma, tepatnya Roma pasal 5 ayat 13 berbunyi, sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Maka berdasarkan Roma pasal 5 ayat 13 tersebut, jika kita menganalogikan dosa itu sebagai perbuatan pidana, maka tidak ada perbuatan pidana sebelum ada aturan hukumnya. Dalam perkembangan azas legalitas ini disimpangi di beberapa negara. Seperti menurut Hazelwinkel Suringa menyatakan sebagai berikut. Prinsip dari pasal 1 dimuat dalam konstitusi pada abad ke-19. Dalam abad ke-20 di beberapa negara, azas tersebut dilepas. Contohnya di Rusia pada tahun 1926, di Jerman pada tahun 1935, azas kepastian dan persamaan individu dihapuskan. Sepanjang hakim pidana menilai perbuatan-perbuatan tidak saja menurut rumusan delik, tetapi juga dilihat pandangan masyarakat apakah perbuatan tersebut membahayakan masyarakat dengan akibat yang ditimbulkan. Penerapan undang-undang dengan analogi dalam hal tertentu diperbolehkan. Perkembangan azas legalitas di Indonesia sendiri dimulai sejak zaman pemerintahan kolonial Belanda. Azas legalitas pernah disimpangi dengan dikeluarkannya Brisbane Ordinance. Brisbane adalah kota kecil di Australia yang digunakan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda untuk melarikan diri dari kejaran bala tentara Dai Nippon agar dapat terus melanggengkan kekuasaan pemerintah kolonial Hindia Belanda di sana selama Perang Dunia Kedua. Ketika Jepang menyerah kepada sekutu dalam Perang Dunia Kedua, pemerintah kolonial Hindia Belanda mengeluarkan Stadblad yang kemudian dikenal dengan nama S45 sampai dengan 135 atau biasa yang disebut dengan Brisbane Ordinance. Ketika terjadi peledakan bom di Sarikuta, Renon, Bali pada tanggal 12 Oktober 2002, pemerintah Republik Indonesia mengesampingkan berlakunya azas legalitas. Saat itu Presiden Megawati mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Selanjutnya, yang pada saat yang sama, Presiden Megawati mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang pemberlakuan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme berlaku surut khusus terhadap peristiwa peledakan bom di Bali pada tanggal 12 Oktober 2002 yang lalu. Sejarah perkembangan azas legalitas dalam hukum pidana dengan segala faktor yang mempengaruhinya, terdapat 4 macam sifat ajaran yang terkandung oleh azas legalitas. Yang pertama adalah azas legalitas hukum pidana yang menitik beratkan pada perlindungan individu untuk memperoleh kepastian dan persamaan hukum. Adagium yang dipakai oleh ajaran ini menurut G. W. Paton adalah nulla poena sine lege. Perlindungan individu diwujudkan dengan adanya keharusan lebih dahulu untuk menentukan perbuatan pidana dan pemidanaan dalam perundang-undangan. Yang kedua adalah azas legalitas hukum pidana yang menitik beratkan pada dasar dan tujuan pemidanaan
agar dengan sanksi pidana itu hukum pidana bermanfaat bagi masyarakat sehingga tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh masyarakat. Yang ketiga adalah azas legalitas hukum pidana yang menitik beratkan tidak hanya pada ketentuan tentang perbuatan pidana saja, tetapi agar orang menghindari perbuatan tersebut. Tetapi juga harus diatur mengenai ancaman pidananya, agar penguasa tidak sewenang-wenang dalam menjatuhkan pidana. Yang keempat adalah azas legalitas hukum pidana yang menitik beratkan pada perlindungan hukum kepada negara dan masyarakat. Azas legalitas di sini bukan hanya kejahatan yang ditetapkan oleh undang-undang saja, akan tetapi menurut ketentuan hukum berdasarkan ukuran yang dapat membahayakan masyarakat. Oleh karena itu, tidak mungkin ada perbuatan jahat yang timbul kemudian dapat meloloskan diri dari tuntutan hukum. Dengan mengutip pendapat Paton, Bambang Purnomo menyatakan bahwa adagium yang dipakai di sini adalah nullum crimen sine poena. Setelah Anda memahami sejarah perkembangan dan filsafati azas legalitas, maka selanjutnya saya akan menjelaskan definisi azas legalitas. Berbeda dengan azas hukum lainnya, azas legalitas ini tertuang secara eksplisit dalam undang-undang. Yonkers menyatakan bahwa pasal 1 ayat 1 KUHP adalah tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan undang-undang dipidana yang ada sebelum perbuatan dilakukan adalah suatu pasal tentang azas. Perihal definisi azas legalitas, terdapat kesamaan pandangan di antara para ahli hukum pidana bahwa pengertian azas legalitas adalah tiada perbuatan dapat dipidana kecuali atas dasar kekuatan ketentuan pidana menurut undang-undang yang sudah ada terlebih dahulu. Ketentuan ini sebagaimana yang termaktub dalam pasal 1 ayat 1 KUHP adalah definisi baku dari azas legalitas. Menurut Noyon dan Legemeyer, kata perbuatan dalam pasal 1 ayat 1 KUHP dapat bersifat positif dan negatif. Perbuatan bersifat positif berarti melakukan sesuatu, sedangkan perbuatan bersifat negatif mengandung arti tidak melakukan sesuatu. Tidak melakukan apa yang menjadi kewajibannya atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan dikenal dengan istilah omission. Pada pendapat Noyon dan Legemeyer tersebut terdapat kata perbuatan tersebut, maka rumusan delik dalam rumusan hukum pidana ada 3, yaitu pertama, rumusan delik yang melarang untuk melakukan suatu perbuatan. Rumusan demikian dikenal dengan delik komisi. Contoh, delik komisi adalah terdapat dalam pasal 362 KUHP. Yang kedua, rumusan delik yang mewajibkan untuk melakukan sesuatu. Artinya, tidak ada melakukan perbuatan yang diwajibkan, maka dapat dikenakan sanksi pidana, dikenal dengan istilah delik omisi. Contoh delik omisi dalam KUHP adalah dalam pasal 224 KUHP. Ketiga, rumusan delik material yang disebabkan oleh karena sesuatu kealpaan. Rumusan delik yang demikian dikenal dengan istilah comissio per omissionem. Contoh, pasal 359 KUHP adalah salah satu contoh rumusan delik comissio per omissionem. Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, azas legalitas adalah peraturan hukum konkret yang pengertiannya biasa terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masing-masing negara sebagai definisi baku dari azas legalitas itu sendiri.
Setelah Anda memahami definisi azas legalitas, selanjutnya saya akan menjelaskan makna yang terdapat dalam azas legalitas dalam ranah hukum pidana. Setelah memahami sejarah dan definisi di atas mengenai azas legalitas, selanjutnya ulasan berikut ini berkaitan dengan makna yang terkandung dalam azas legalitas. Berbeda dengan definisi azas legalitas yang mana terdapat satu kesatuan pandangan, perihal makna yang terkandung dalam azas legalitas ada beberapa pendapat ahli hukum pidana. Makna azas legalitas menurut Maschertel-Bold mengemukakan sebagai berikut: prinsip nullum crimen nolla pona sine lege praevelia. Artinya, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang sebelumnya. Konsekuensi dari makna ini adalah ketentuan hukum pidana tidak boleh berlaku surut. Yang kedua, prinsip nullum crimen nulla pona sine lege scripta. Artinya, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang tertulis. Konsekuensi dari makna ini adalah semua ketentuan pidana harus tertulis. Dengan kata lain, baik perbuatan yang dilarang maupun perbuatan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan yang dilarang tersebut harus tertulis secara eksplisit dalam undang-undang. Yang ketiga adalah prinsip nullum crimen nulla pona sine lege serta. Artinya, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa aturan perundang-undangan yang jelas. Maka konsekuensi selanjutnya dari makna ini adalah bahwa rumusan perbuatan pidana harus jelas, sehingga tidak bersifat multitafsir yang dapat membahayakan bagi kepastian hukum. Prinsip nullum crimen nolla pona sine lege scripta artinya tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang yang ketat. Konsekuensi dari makna ini secara implisit tidak memperbolehkan analogi. Ketentuan pidana harus ditafsirkan secara ketat sehingga tidak menimbulkan perbuatan pidana yang baru. Menurut Sudarto, terdapat dua makna yang ada dalam azas legalitas, yakni suatu tindak pidana harus dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, terdapat dua konsekuensi, yaitu perbuatan seseorang yang tidak tercantum dalam undang-undang sebagai suatu tindak pidana tidak dapat dipidana dan adanya larangan penggunaan analogi untuk membuat suatu perbuatan menjadi suatu tindak pidana sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang. Perumusan peraturan perundang-undangan ini harus ada sebelum terjadi tindak pidana. Hal ini terdapat konsekuensi bahwa hukum pidana tidak boleh berlaku surut. Sedangkan menurut Jan Rameling ada tiga hal sebagai makna yang terkandung dalam azas legalitas, yaitu yang pertama, konsep perundang-undangan yang diandaikan dalam ketentuan pasal 1. Menurutnya, tidak hanya perundang-undangan dalam arti formil yang dapat memberikan pengaturan di bidang pemidanaan, tetapi menunjukkan pada suatu produk legislatif yang mencakup pemahaman bahwa pidana akan ditetapkan secara legitimated. Yang kedua, perundang-undangan yang dirumuskan terperinci dengan cermat atau lex serta. Perumusan ketentuan pidana yang tidak jelas atau terlalu rumit hanya akan memunculkan ketidakpastian hukum dan menghalangi keberhasilan upaya penuntutan pidana karena warga selalu akan dapat membela dirinya bahwa ketentuan-ketentuan seperti itu tidak berguna sebagai pedoman perilaku. Ketiga adalah perihal analogi. Azas legalitas juga mengandung makna larangan untuk menetapkan ketentuan pidana secara analogi. Sedangkan menurut Eddie O'Hirage berpendapat bahwa
hanya ada 3 makna yang terkandung dalam azas legalitas. Pertama, ketentuan pidana yang berisi perbuatan pidana yang disertai ancaman pidana harus tertulis dengan atau di dalam peraturan perundang-undangan. Kedua, seseorang tidak dapat dipidana sebelum ada ketentuan pidana terlebih dahulu. Ketiga, pembentuk undang-undang tidak boleh memberlakukan surut suatu ketentuan pidana. Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh para ahli hukum pidana di atas, jelaslah bagi kita bahwa azas legalitas dalam hukum pidana dapat dibedakan dalam hukum pidana material dan hukum pidana formil. Oleh karena itu, azas legalitas ini mempunyai 2 fungsi, yaitu fungsi melindungi dan fungsi instrumentasi. Fungsi melindungi dalam azas legalitas artinya undang-undang pidana melindungi rakyat terhadap kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah. Sedangkan fungsi instrumentasi artinya di dalam batas-batas yang ditentukan dalam undang-undang, pelaksanaan kekuasaan oleh pemerintah tegas-tegas diperbolehkan. Setelah Anda memahami makna yang terkandung dalam azas legalitas, selanjutnya saya akan menjelaskan analogi dalam hukum pidana. Dalam konteks hukum pidana, pertanyaan selanjutnya, apakah analogi boleh diterapkan? Apabila bersandar pada azas legalitas dengan salah satu makna yang terkandung di dalamnya, nullum crimen nolla pona sine lege scripta, secara implisit tidak memperbolehkan analogi. Tetapi, perdebatan mengenai boleh tidaknya penggunaan analogi dalam hukum pidana menurut pendapat Edi O.S. Hirage secara garis besar dibagi atas 3 golongan, yakni sebagai berikut. Pertama, pada golongan pertama ini, para ahli dengan secara tegas menolak analogi dalam hukum pidana. Yang kedua, golongan kedua ini, para ahli hukum pidana yang tidak secara tegas menerima atau menolak analogi. Golongan ketiga, para ahli hukum pidana yang menerima penerapan analogi. Pada golongan para ahli yang secara tegas menolak analogi dalam hukum pidana, yakni diwakili oleh Simon, Van Hemel, Van Bellman, Van Hattum, Moliatno, dan Rameling. Rameling salah satu tokoh yang menolak penggunaan analogi dalam ranah hukum pidana. Mendasarkan ada 4 alasan, yakni lebih mendukung kepastian hukum. Yang kedua, mengembangkan hukum tidak hanya dibebankan kepada hakim. Ketiga, tidak membuka kesempatan bagi hakim untuk mengambil putusan secara emosional karena pengaruh opini publik, media, dan golongan lainnya. Yang keempat, sejarah perundang-undangan tahun 1886 tidak dimaksudkan sebagai pengakuan terhadap penggunaan metode penafsiran analogi. Persamaan alasan Van Bellman dan Van Hattum serta Moliatno menolak penggunaan analogi dalam hukum pidana lebih dikarenakan pertentangan dengan azas legalitas. Sedangkan perbedaannya adalah Moliatno berpendapat penggunaan penafsiran ekstensif dapat digunakan dalam hukum pidana. Sedangkan Van Bellman dan Van Hattum tidak bisa menerima penggunaan penafsiran dalam hukum pidana. Golongan kedua, para ahli hukum pidana yang tidak secara tegas menerima atau menolak analogi, yakni diwakili oleh para ahli hukum pidana dengan tokoh yang bernama Suringa dan Vos. Suringa dalam bukunya menyatakan pertanyaan apakah analogi tidak dapat digunakan, tidak dikendaki dan diketahui akan digunakannya. Pertanyaan ini lebih pada metode interpretasi hakim pidana untuk menggunakannya dan apakah dia sama bebasnya dengan hakim perdata. Dalam hal ini, Suringa hanya saja berkaitan dengan azas legalitas sebagaimana yang terdapat dalam pasal 1 ayat 1 KUHP.
Bila dihubungkan dengan interpretasi yang menyatakan demi kepastian dan persamaan hukum, ketentuan ini sudah jelas sehingga tidak boleh diinterpretasikan yang merugikan. Golongan ketiga, para ahli hukum pidana yang menerima penerapan analogi adalah Rowling, Pompey, dan Yonkers. Alasan Rowling membolehkannya penerapan analogi dalam hukum pidana adalah bahwa antara penafsiran analogi dengan ekstensif tidak ada perbedaan asasi. Tujuan undang-undang pidana harus lebih diutamakan, sedangkan redaksi undang-undang hanya sekunder saja. Terkait analogi dalam hukum pidana, Eddie O.S. Hirage berpendapat bahwa, pertama, dalam konteks hukum pidana nasional, penerapan analogi hanya dapat dibolehkan dalam rangka menjelaskan undang-undang. Kedua, masih dalam konteks hukum pidana nasional, analogi hukum tidak diperkenankan karena akan menimbulkan perbuatan pidana baru yang jelas bertentangan dengan azas legalitas. Dalam konteks penegakan hukum internasional, dapat dilakukan baik dalam menjelaskan undang-undang maupun dalam rangka menimbulkan perbuatan pidana baru. Hal ini ada perdebatan standar antara pelaksanaan azas legalitas dalam konteks hukum pidana nasional dan hukum pidana internasional. Setelah saudara memahami analogi dalam hukum pidana, selanjutnya saya akan menjelaskan pembatasan azas legalitas dalam hukum pidana. Apabila kita mencermati pembatasan berlakunya azas legalitas dalam hal terjadinya perubahan peraturan perundang-undangan, dalam konteks teori pembatasan terhadap azas legalitas disebut dengan istilah pembatasan terhadap azas lex temporis delicti. Di Indonesia, pembatasan azas legalitas diatur dalam pasal 1 ayat 2 KUHP berbunyi, jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundang-undangan dipakai aturan yang paling ringan bagi terdakwa. Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 2 KUHP, menurut Utrecht, ada dua pertanyaan mendasar yang harus dijawab. Pertama, apakah yang dimaksud dengan perubahan perundang-undangan? Kedua, apakah yang dimaksud dengan aturan yang paling meringankan? Terhadap pertanyaan Utrecht mengenai apakah yang dimaksud dengan perubahan perundang-undangan, ada 3 ajaran atau teori untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, ajaran formil. Salah satu penganutnya adalah de Simon, yang menyatakan bahwa dapat dikatakan ada perubahan perundang-undangan jika rumusan atau redaksi perundang-undangan pidana itu sendiri diubah. Yang kedua, ajaran material terbatas. Salah satu penganutnya adalah Van Geuns, yang menyatakan perubahan perundang-undangan dalam arti pasal 1 ayat 2 KUHP mencakup juga perubahan perundang-undangan di luar perundang-undangan hukum pidana, asal saja perubahan itu mempengaruhi perundang-undangan pidana yang bersangkutan dan juga bahwa perubahan tersebut disebabkan berubahnya perasaan hukum pembentuk perundang-undangan atau undang-undang. Pada teori ini hanya menerima perubahan perundang-undangan yang disebabkan berubahnya perasaan hukum pembentuk undang-undang dan tidak menerima perubahan undang-undang yang disebabkan telah berlalunya suatu keadaan sementara. Ajaran material tidak terbatas. Menurut ajaran ini, bahwa setiap perubahan baik dalam keyakinan hukum pembuat undang-undang maupun dalam keadaan karena waktu dapat diterima sebagai perubahan perundang-undangan menurut pasal 1 ayat 2 KUHP. Sedangkan untuk pertanyaan kedua, maksud saya, Utrecht terkait dalam pembatasan azas legalitas yang berupa pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan aturan yang paling meringankan? Terhadap pertanyaan tersebut, jawabannya adalah
berupa kiranya tidak hanya mengenai sedangkan untuk pertanyaan kedua Utrecht terkait dengan pembatasan azas legalitas yang berupa pertanyaan apakah yang dimaksud dengan aturan paling meringankan terhadap pertanyaan tersebut. Jawabannya adalah berupa kiranya tidak hanya mengenai pemidanaan semata, namun juga termasuk segala sesuatu yang mempunyai pengaruh atas penilaian suatu delik. Jika diilustrasikan, jawaban kedua Utrecht berkaitan dengan pembatasan azas legalitas, yakni sebagai berikut. Sebagai misal, X mengeluarkan cek kosong pada Juli 2008. Perbuatan X diancam pidana 1 tahun penjara. Pada September 2008, ada undang-undang baru yang menyatakan bahwa mengeluarkan cek kosong bukan perbuatan pidana. Maka X diadili pada Oktober 2008, dapatkah X dijatuhin pidana? Berdasarkan penilaian terhadap suatu delik secara keseluruhan, yang mana suatu perbuatan yang tadinya perbuatan pidana, kemudian karena perkembangan masyarakat bukan lagi suatu perbuatan pidana, dan ketika X diadili, perbuatan tersebut bukan lagi suatu perbuatan pidana. Maka konsekuensinya X tidak bisa diadili, artinya X tidak bisa dijatuhi pidana. Di Indonesia sendiri, dalam perkembangannya, pembatasan terhadap azas legalitas tidak hanya menyangkut perubahan peraturan perundang-undangan, tetapi juga menyangkut sumber hukum. Lebih jelas dapat dilihat dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sampai saat ini masih menjadi pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Apabila kita merujuk pada rancangan KUHP atau RUU KUHP di Indonesia, tampaknya azas legalitas tidak berlaku secara absolut. Lebih jelasnya, keseluruhan pasal 1 dan pasal 2 RUU KUHP, hal tersebut terlihat sebagai berikut. Rancangan KUHP pasal 1 ayat 1, tiada seorang pun dapat dipidana atau dikenakan tindakan kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan. Yang kedua, dalam penetapan adanya tindak pidana dilarang menggunakan analogi. Ketiga, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak mengurangi berlakunya tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Yang keempat, berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 3 sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa. Sedangkan dalam RKUHP pasal 2 yakni sebagai berikut. Yang pertama, dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan perundang-undangan yang baru dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama berlaku apabila menguntungkan bagi si pembuat. Kedua, dalam hal setelah putusan pemidanaan memperoleh kekuatan hukum tetap, perbuatan yang terjadi tidak lagi merupakan tindak pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru, maka pelaksanaan putusan pemidanaan dihapuskan. Dalam hal setelah putusan pemidanaan memperoleh kekuatan hukum tetap, perbuatan yang terjadi diancam dengan pidana yang lebih ringan menurut peraturan perundang-undangan yang baru, maka pelaksanaan putusan pemidanaan tersebut disesuaikan dengan batas-batas pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru. Pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka, demikianlah pembahasan mata kuliah Hukum Pidana dengan topik azas legalitas dalam ranah hukum pidana di Indonesia. Semoga program ini bermanfaat untuk Anda. Selamat belajar dan sukses.